SMPIT Nuda Surakarta yang insya Allah hari ini hadir untuk memberikan satu insight, satu wawasan sebelum nanti Ananda pada hari Senin pekan depan atau hari Sabtu pekan depan akan datang ke sekolah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah eh, momen yang berharga penting akan segera hadir bagi putra putri Bapak Ibu sekalian yang barangkali sudah menunggu selama ada yang setahun, ada yang setengah tahun ya, eh, ada yang mungkin 3 bulan begitu ya. Ketika kemarin eh, ingin masuk SMPIT Negeri Surakarta, ini sungguh sangat membahagiakan sekali begitu. Kami juga tidak sabar nantinya bisa menerima kehadiran dari putra putri Bapak Ibu sekalian, terutama santri boarding yang akan datang ke sekolah. Bapak Ibu sekalian, tentu kami berharap bahwa kegiatan kami di sekolah nanti menjadi satu sinergitas ya, yang bisa menyatukan harapan Bapak Ibu sekalian ketika nanti menitipkan amanah kami di SMPIT, terutama boarding. Nah, memang boarding ini, alhamdulillah kalau di kami sudah berjalan lama begitu, mungkin sudah angkatan ke 8 ke 9 ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian kami dalam memberikan pembinaan. Ya. Pembinaan yang lebih tentu dari yang boarding, dari yang full day. Memang kami ada full day, tetapi kami juga memberikan perhatian lebih kepada santri yang boarding. Insya Allah kami dari SMPIT beserta pimpinan sekolah dan juga Ustadzah Muslim Musrifah insya Allah akan mendampingi putra putri Bapak Ibu ketika nanti belajar di SMPIT. Insya Allah nanti akan disampaikan bagaimana nanti kegiatannya, bagaimana nanti pendampingannya, bagaimana nanti komunikasinya, bagaimana penyengguannya, bagaimana komunikasinya. Insya Allah ingin selaras ya, ingin selaras bersama-sama, ingin eh, memberikan lebih ya sesuai dengan harapan Bapak Ibu ketika nanti di SMPIT. Insya Allah kami akan menerima santri ya dari banyak tempat ya, dari Sumatera, Kalimantan, eh, Jawa begitu yang paling banyak. Insya Allah nanti akan kami dampingi semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk lebih nanti memahami Bapak Ibu yang barangkali mungkin kalau yang pertama kali gitu, barangkali yang pertama kali putra putri yang pertama kali di SMP TNH. Kalau putra putri Bapak Ibu yang sudah eh, pernah begitu mungkin sedikit banyak sudah mengetahui, namun mudah-mudahan ini semakin menguatkan bagaimana nanti kita bersama-sama di SMP. Kamu terbuka masukan, kamu terbuka saran untuk bersama-sama mendidik putra putri Ibu agar menjadi pribadi yang kita siapkan memiliki karakter dan bisa memiliki prestasi dan bisa memimpin. Insya Allah demikian. Matur suwun, jazakumullah khairan kasiran kepada ustaz-ustaz sekalian yang telah menyiapkan acara hari ini. Semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk pendidikan di SMPIT. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustadz Bangun atas sambutan dan harapan-harapan yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semua dan bisa memotivasi eh, dalam membersamai Ananda selama menempuh di pendidikan di boarding SMPT Nur Hidayah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memasuki sesi sosialisasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami selaku keluarga besar boarding SMPT Nur Hidayah yang nantinya akan mendampingi, membina, serta membersamai Ananda selama tinggal di boarding. Sebagaimana kita pahami bersama, musyrif dan musyrifah bukan hanya bertugas untuk mengawasi, namun juga menjadi orang tua kedua, teladan, sahabat, sekaligus pembimbing bagi para santri dalam keseharian mereka. Untuk itu, mari kita berkenalan dengan para musyrif dan musyrifah yang ada di boarding SMP Nur Hidayah ini. Eh, Boleh di next slide. Oke, di sini
mulai dari pembagian boarding dan kelompok halakoh santrinya ya, dan nanti boardingnya bertepatan di mana, dan di dalam boardingnya itu siapa yang berjaga ustadznya, dan daftar santri-santri yang menepati boarding sesuai yang dibagi. Boleh di next slide, operator. Oke, baik. Ini yang pertama adalah boarding satu. Di sini adalah terdapat tampak depan ya dari gambar Wisma satu yang insya Allah nanti akan ditempati oleh Ananda semua. Dan di gambar ini juga tertera siapa pendampingnya. Ini adalah Ustadz Roy Amri, Sarjana Pendidikan, dan yang kedua adalah saya sendiri, Farid Imaduddin. Dan di bawah ini juga tertera di Google Maps-nya, yaitu lokasi di mana boarding satu terdapat. Boleh di next slide. Ini adalah profil singkat dari Ustadz Roy Amri. Beliau adalah musyrif boarding dan juga menjadi bagian sarpras di boarding ini. Untuk nomor WhatsApp-nya, apabila ada kebutuhan akan kontaknya, mungkin bisa dicatat ya, sesuai dengan nomor yang tertera di slide. Bisa di next slide. Oke, yang kedua adalah saya sendiri, Farid Madudin. Saya sekarang beraktivitas sebagai mahasiswa S1 di UNS. Dan ini adalah nomor saya juga, sama dengan Ustadz Roy Amri. Kami berdua adalah Ustadz yang mendampingi di boarding satu. Boleh di next slide. Oke, berikut adalah daftar santri-santri yang menetap di boarding satu untuk tahun ajaran ini. Terbagi menjadi dua halakoh. Yang di sisi kiri adalah halakoh dari Ustadz Roy Amri, dan yang di sisi kanan adalah dari halakoh saya pribadi. Oke, baik. Mungkin bisa di next slide untuk mengetahui nama setelahnya. Mungkin bagi ayah bunda yang anandanya terdapat di halakoh ini, setelah ini mungkin anu ya bisa eh, menyesuaikan juga untuk masuk grup di boarding satu bagi para wali murid yang belum masuk. Berikut akan kami share juga untuk scan-scanan barcode WhatsApp-nya. Oke, baik, bagi wali murid yang anaknya berada di boarding satu, terdaftar di boarding satu, dimohon untuk bisa nge-scan grup, dan mungkin nanti akan dibantu juga oleh para asatid apabila mungkin scan-nya bermasalah, bisa dibagikan link di akhir acara saja, atau setelah acara kita selesai di grup saja. Baik, di sini juga ada beberapa fasilitas yang tertera, yakni ada 4 kamar mandi santri yang luas, kemudian ada 4 kamar mandi, juga terdapat kulkas, terdapat aula tengah, ada jemuran juga, terdapat dapur, garasi, gudang, kemudian yang terakhir ada halaman depan dan halaman belakang yang cukup luas. Nah, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir ya, apabila ada anaknya yang mungkin hobi masak di dapur, kami dari boarding bisa menyediakan juga untuk dapur. Jadi mungkin anak-anak yang belum apa ya, yang ingin masak ini bisa untuk melakukan masaknya tuh di boarding nanti juga gitu. Mungkin bisa di next. Oke, baik. Kemudian ini adalah tampak depan dari boarding 2 yang didampingi oleh Ustadz Rian dan Ustadz Labib. Berikut juga tertera link dari maps-nya di mana lokasi boarding 2 berada. Oke, boleh di next. Nah, untuk pendamping dari boarding 2 sendiri, yang pertama ada Ustadz Rian, beliau adalah mahasiswa UMS, dan ini ada nomor kontaknya juga. Bisa di next lagi. Yang kedua ada Ustadz Labib. Ini salah satu musyrif yang dari pengabdian Iskarima. Jadi belum eh, berstatus resmi sebagai musyrif ya. Jadi ini pengabdian yang bertugas dari pondok luar dan mengabdi di boarding SMP Tridaya untuk membersamai anak-anak dan membimbing anak. Ini juga terdapat nomor WhatsApp-nya, bisa dilihat dan bisa dicatat mungkin untuk wali murid yang merasa anandanya berada di boarding 2. Boleh di next. Nah, berikut adalah daftar dari santri yang berada di boarding 2. Yang dari kiri itu terdapat daftar dari Ananda Ananda semuanya yang yang berada di Halakoh Ustadz Tri, dan yang di kanan adalah Ananda yang berada di Halakoh bersama dengan Ustadz Labib.
Oke, baik. Mungkin ini adalah barcode WhatsApp grup link WhatsApp untuk boarding 2. Mungkin bagi wali murid yang anak-anaknya belum berada di eh, mungkin bagi yang merasa belum memasuki grup boarding 2 yang merasa anaknya berada di boarding 2 bisa join grup nggih, bisa di-scan di barcode ini juga. Kemudian saya izin untuk menjelaskan terkait fasilitas dari boarding 2 sendiri. Di sini terdapat 5 kamar santri, terdiri dari 3 kamar mandi juga, terdapat kulkas, ada 2 aula, yakni aula atas dan aula bawah, karena di boarding 2 ini tingkat ya. Kemudian terdapat jemurannya juga, yang di mana di atas ada jemuran dan di bawah ada jemuran. Kemudian tersedia juga dapur, garasi, gudang, dan terdapat balkon. Oke, boleh di next, operator mungkin. Ya, baik. Ini adalah tampak depan dari boarding 3 yang didampingi insya Allah oleh Ustadz Ardana dan Ustadz Rosyid. Dan di sini tertera juga untuk lokasi dari boarding 3 berada. Boleh dicek bagi orang tua yang merasa anaknya berada di boarding 3 ya. Oke, boleh di next. Nah, untuk di boarding 3 sendiri didampingi oleh Ustadz Ardan ya. Beliau adalah mahasiswa S1 UNS, dulunya juga alumni SMP IT Nur Hidayah juga di angkatan tahun 2020 lulusnya kalau nggak salah. Di boarding. Ya, di boarding juga angkatan awal. Kemudian ini terdapat nomor kontak dari Ustadz Ardan bagi yang membutuhkan, terutama bagi wali murid yang anak-anaknya berada di boarding 3. Bisa di next. Kemudian ada Ustadz Rashid bersamaan dengan Ustadz Labib tadi. Ustadz Rashid ini juga salah satu pengabdian dari Iskarima yang saat ini mendampingi dan bertugas sebagai musrif di SMP Itu Hidayah. Di sini terdapat juga untuk nomor kontaknya Ustadz Rashid apabila diperlukan kontak-kontakan. Boleh di next slide. Oke, mungkin agak operator mohon agak stay lama di sini ya. Mungkin takutnya nanti ada orang tua yang belum sempat membaca. Jadi di sisi kiri ini terdapat halakoh dari Ustadz Ardan dan yang di sisi kanan terdapat halakoh yang dari Ustadz Rashid. Oke, boleh di next. Nah, baik. Bagi yang merasa anandanya berada di boarding 3 dan belum bergabung dengan WhatsApp grup di boarding 3, dimohon untuk ayah bunda boleh untuk scan barcode yang tersedia di layar ini. Oke, kemudian untuk fasilitasnya sendiri di boarding 3 ini terdapat 4 kamar santri, 3 kamar mandi, kulkas, aula atas dan bawah karena tingkat juga seperti yang boarding 2 tadi. Kemudian ada jemuran lantai atas, kemudian ada dapur juga, garasi, gudang, dan balkon. Boleh di next slide. Oke, baik. Ini kemudian ada boarding 5 yang didampingi langsung oleh Ustazah Syaukina dan Ustazah Fatihatur Rifah Al-Munawaroh. Ini juga tempat depan dari boarding 5 dan di sini juga terdapat link di mana lokasi boarding 5 berada. Boleh di next. Ini adalah profil dari Ustazah Syaukina. Beliau sekarang beraktivitas selain sebagai musyrifah adalah sebagai mahasiswa akhir UNS. Di sini juga tertera untuk nomor WhatsApp-nya. Boleh di next lagi. Oke, kemudian ini adalah Ustazah Fatia yang sekarang menjadi mahasiswa pasca sarjana UNS dengan nomor WhatsApp-nya juga sudah tertera juga di sini. Boleh di next. Oke, baik. Di sini adalah daftar dari halakoh yang berada di Santriwati Boarding 5. Untuk yang di sisi kiri adalah halakoh dari Ustazah Syaukina dan yang di sisi kanan adalah Ustazah Fatia. Monggo bisa dibaca-baca terlebih dahulu dari putri-putri ini jenengan masuk ke halakoh mana. Oke, baik. Boleh di next slide. Nah, kemudian untuk wali murid yang merasa anandanya berada di boarding 5 dan belum bergabung dengan grup, bisa untuk scan barcode yang tersedia di slide ini. Kemudian dari boarding 5 sendiri terdapat fasilitas, yakni 3 kamar mandi, terdapat kamar mandi dalam, kemudian
kulkas, aula atas dan bawah, jemuran atas dan bawah, dapur, garasi, gudang, dan balkon. Baik, boleh di next slide. Oke, selanjutnya boarding 6. Di sini didampingi langsung oleh Ustazah Viko dan Ustazah Lutfi. Dan di bawah juga tertera untuk maps dari lokasi boarding 6 sendiri. Mungkin boleh dicek ya. Kemudian ini adalah profil singkat dari Ustazah Viko. Sekarang selain menjadi musyrifah juga beraktivitas sebagai freelancer. Dan ini terdapat kontaknya juga dari Ustazah Viko. Boleh di next. Oke, kemudian ini adalah Ustazah Lutfi yang sekarang beraktivitas selain sebagai musyrifah menjadi mahasiswi di UNS. Di sini juga terdapat kontak dari Ustazah Lutfi. Mohon untuk yang merasa Ustazah Lutfi dan Ustazah Fiko ini adalah musyrifah berinya bisa di-save juga kontaknya. Oke, Bapak Ibu. Next, nah, berikut adalah daftar santriwati yang berada di boarding 6. Untuk yang di kiri adalah Halakoh Ustazah Fiko dan yang di kanan adalah Halakoh Ustazah Lutfi. Kurang lebihnya masing-masing halakoh terdapat 10 anak ya untuk di boarding ini. Oke, bisa di next slide. Oke, baik. Kemudian untuk ayah bunda yang merasa belum join ke grup, untuk yang anandanya berada di boarding 6, boleh untuk scan barcode yang tertera di sini. Kemudian terkait fasilitas yang ada di boarding 6, yang pertama ada 4 kamar santri, ada 3 kamar mandi, ada kulkas, ada aula, kemudian ada jemuran atas dan bawah, dapur, dan garasi. Baik, selanjutnya adalah boarding 7 yang didampingi langsung oleh Ustazah Muflihatun Nailah dan Ustazah Lukiana La Ali Kamilia. Dan di sini terdapat juga link maps yang tertera untuk lokasi di mana boarding 7 berada. Baik, ini adalah profil singkat dari Ustazah Muflihatun Nailah. Beliau adalah mahasiswa akhir dari UNS selain beraktivitas sebagai musyrifah di boarding SMP Tun Hidayah. Di sini juga tertera nomor WhatsApp dari beliau. Monggo untuk yang wali muridnya, ayah bunda yang merasa anak-anaknya berada di boarding 7 bisa untuk di-save juga terkait kontak dari musyrifah-musyrifah ini. Boleh di Kemudian ini adalah Ustazah Lukiana Lali. Beliau adalah pengabdian dari Pondok Nur Hidayah, nggih. Kalau maafan ya kalau salah sebutin. Benar ya berarti ya. Pengabdian dari Pondok Pesantren Nur Hidayah dan di sini tertera dengan nomor WhatsApp-nya juga. Insya Allah beliau juga membersamai Ustazah Muflihatun Naila sebagai musyrifah di boarding 7. Boleh di next. Oke, kemudian di sini ada daftar santriwati yang berada di boarding 7. Untuk yang di kiri adalah Halakoh Ustazah Mufiatun Nailah dan yang di kanan adalah Ustazah Lukiana. Baik, ini adalah boleh bagi ayah bunda yang anaknya berada di boarding 7 untuk nge-scan barcode yang tersedia di slide ini untuk misal belum join di grup WhatsApp-nya. Kemudian terkait fasilitas yang tertera yang terdapat di boarding 7 ini, yang pertama ada 3 kamar santriwati, ada 2 kamar mandi, ada garasi, kemudian ada jemuran depan dan belakang, ada kulkas, dapur, gudang, dan ada aula untuk forum juga. Baik, boleh di next slide. Ya, kemudian ini ada boarding 8 yang didampingi langsung oleh 3 musyrifah. Yang pertama adalah Ustazah Hanifah Fauziah, yang kedua adalah Ustazah Nur Fazkiyah, dan yang ketiga adalah Ustazah Atina. Di sini juga tertera map lokasi boarding 8 ya. Ayah Bunda untuk lokasi di boarding 8 ini yang berada tepat di seberang SMP Nur Hidayah, lebih tepatnya. Mungkin untuk mempermudah lokasinya. Oke, boleh di next slide juga. Berikut adalah profil dari Ustazah Hanifah Fauziah. Beliau selain beraktivitas sebagai musyrifah di boarding, beliau juga menjadi guru mapel IPA dan wali kelas di SMP Nur Hidayah. Di sini juga tertera nomor kontak dari Ustazah Hanifah. Barangkali untuk
wali murid yang ada keperluan bisa menghubungi Ustazah Harifah Fauziah selaku Musyrifah Boarding 8. Bisa di next. Kemudian ini adalah Ustazah Nurul Fajriyah. Beliau adalah eh, beraktivitas sebagai non-government organization, jadi organisasi non-pemerintah ya. Di sini juga tertera juga nomor WhatsApp-nya beliau, Hanifah tadi. Oke, kemudian di sini adalah ada Ustazah Adina. Beliau adalah mahasiswi UNS. Di sini juga tertera nomor WhatsApp yang terdapat di slide ini. Oke, ada beberapa pertanyaan tadi, Ge. Sebentar. Oke, nanti mungkin akan dibantu jawab di sesi tanya jawab, Ge, Ibu Yulia, terkait eh, apa yang akan ditanyakan. Nanti insya Allah ini akan dikip dulu pertanyaannya dan nanti dibantu untuk dijawab. Baik, boleh next slide. Oke, kemudian eh, ini adalah santri dari boarding 8 terbagi menjadi 3 halakoh dan masing-masing halakoh terdapat 5. Oke, baik. Terus kemudian di sini ada barcode dari WA grup boarding 8. Nah, di sini fasilitasnya sendiri terdapat garasi, kemudian ada aula atas dan aula bawah, kemudian ada dapur, ada gudang, jemuran atas dan bawah. Kemudian terdapat 3 kamar santri dan ada 4 kamar mandi. Dan yang terakhir ada balkon di boarding 8 ini. Boleh di next? Oke, ini mungkin yang terakhir nih, ada boarding 9 yang didampingi langsung oleh Ustazah Zahra dan Ustazah Hanum. Di sini juga terdapat maps-nya langsung. Boleh di next? Kemudian ini profil singkat dari Ustazah Zahra yang insya Allah membersamai di boarding 9. Beliau adalah mahasiswa akhir UNS selain beraktivitas sebagai musyrifah. Kemudian di sini juga tertera nomor WhatsApp-nya, boleh dicatat bagi yang anandanya merasa di boarding 9. Boleh di next slide. Nah, kemudian ada Ustaz Hanum. Beliau juga salah satu pengabdian juga yang berasal dari pengabdian Pondok Nur Hidayah. Di sini juga tertera nomor WhatsApp beliau. Oke, boleh di next. Oke, di sini terdapat pembagian sesuai halakohnya ya. Terdapat 2 halakoh dan masing-masing 7 anak pada setiap halakohnya. Yang kiri adalah halakoh dari Ustazah Zahro dan yang kanan adalah halakoh dari Ustazah Hanum. Bisa dicermati terlebih dahulu mungkin. Oke, baik. Ya, kemudian ini ada barcode dari WhatsApp grup boarding 9. Di sini sambari nge-scan mungkin bagi wali murid yang belum join di grup. Saya izin menjelaskan. Di sini terdapat 4 kamar santri, kemudian ada 4 kamar mandi, kemudian yang ketiga ada kulkas, ada aula bawah, ada aula atas yang digunakan untuk sholat, kemudian ada jemuran dan ada garasi. Boleh di next? Oke, mungkin syukuran jazakumullah khairan terkait penjelasan singkat ya terkait boardingnya. Kemudian untuk scan-scanan tadi nggih, dari Ibu Lia yang izin bertanya nanti insya Allah akan dibantu share oleh asatid sekalian untuk eh, ngirim ulang link grupnya. Jadi tidak menjadi masalah nggih, mungkin bagi ayah bunda yang tadi belum sempat nge-scan, habis ini insya Allah ada kesempatan untuk join grup melalui grup WhatsApp-nya secara langsung. Alhamdulillah. Demikian perkenalan keluarga besar boarding SMPT Nur Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan kepada para musyrif dan musyrifah dalam mendampingi putra-putri kita semua. Ayah dan Bunda, melalui boarding ini kami berharap tidak hanya terbentuk prestasi akademik tetapi juga karakter Islami, kemandirian, kedisiplinan dan tanggung jawab serta kebiasaan ibadah yang akan menjadi bekal bagi Ananda di masa depan. Kemudian sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi inti yaitu sosialisasi boarding SMPIT Nuridah yang akan disampaikan insya Allah oleh Waka Bidang Kewismaan yaitu Ustadz Fitra. Pada sesi ini Bapak dan Ibu akan memperoleh informasi
mengenai sistem pembinaan boarding, program kegiatan santri, tata kehidupan di asrama, hingga mekanisme komunikasi antara pihak boarding dengan orang tua. Mungkin kepada Ustadz Fitra kami persilahkan untuk menjelaskan. Falyatafadzal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kita semuanya. Alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memberikan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama nikmat Islam, nikmat iman, ayah bunda, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mari kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah ini yang sedemikian luar biasa ini, Allah menambahkan nikmatnya pada kita dan kita semakin dekat kepadanya. Amin. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian Ustadz dan Ustadzah, Musrif Musrifah, boarding SMP IT yang sama-sama saya hormati, dan terutama kepada ayah bunda, orang tua ataupun wali dari santri-santri kami yang Masya Allah hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui media Zoom, ayah bunda. Merupakan satu nikmat dari Allah, silaturahim kita mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk kita berkomunikasi, berinteraksi ke depannya. Ayah bunda, Ananda dititipkan di boarding SMP ITN Nurhidayah merupakan satu keberkahan bagi kami. Terima kasih atas kepercayaan ayah bunda. Mudah-mudahan kami semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya ayah bunda. Kemudian ayah bunda, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan beberapa hal sosialisasi berkenaan dengan boarding kami ya, mulai dari kegiatan-kegiatannya dan juga kita mulai dari visi misinya ya, visi misi boarding SMP IT Nur Hidayah. Ayah bunda, nah ini mulai dari profil dulu ya bunda, kita perkenalan dulu supaya lebih kenal ya, lebih dalam sehingga interaksi kita bisa lebih intens lagi dalam membina putra-putri kita semuanya. Visi kami ayah bunda dengan diadakannya boarding ini adalah untuk membentuk karakter penghafal Quran yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Ini merupakan cita-cita mulia ya dari kita semuanya, dari boarding SMP IT Nurhidayah, dan juga saya yakin ya senada, selaras dengan apa yang diharapkan oleh ayah bunda semuanya. Kemudian misinya
Yang pertama adalah membangun karakter Islami melalui proses keteladanan, pembiasaan, dan pendampingan siswa. Bapak Ibu semuanya, kami berupaya untuk karakter ini melalui proses keteladanan. Harapannya nanti kita berinteraksi dengan Ananda, ya saya dan juga para muslimah ini bisa memberikan keteladanan ya bagi anak-anak kita, santri-santriwati kita ini. Dan juga pembiasaan dalam hal kebaikan ya, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah misi kedua adalah memadukan nilai-nilai Islam pada semua kegiatan, jadi integral, mengintegrasi setiap kegiatan yang kita selenggarakan ini, kita senantiasa kaitkan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang selanjutnya adalah membekali siswa dengan penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Harapannya nanti santri boarding ini memiliki kemampuan ya dalam berbahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris ya, karena di boarding ini nanti ada program-program yang menunjang untuk pembekalan santri ini dalam menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Kemudian selanjutnya adalah memotivasi siswa untuk menghafal Al-Quran. Ayah Bunda, mudah-mudahan nanti kami bisa melaksanakan ini semua ya. Misi yang keempat ini memotivasi siswa untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan nyaman, dan menunjang pembelajaran. Ini adalah profil dari boarding kami. Kemudian struktur pengelola boarding. Jadi boarding kita ini tidak terpisah ya dari SMPIT Nur Hidayah. Jadi setiap kegiatan ataupun program-program yang diselenggarakan di boarding ini semuanya menunjang program-program tercapainya tujuan-tujuan sekolah SMPIT Nur Hidayah. Karena kepala sekolahnya masih sama ya, Ustadz Bangun Rohmadi, kemudian wakil kepala sekolah bidang kewismaan. Perkenalkan saya sendiri, ya, saya Fitra Waluyandi. Kemudian ada bendahara yaitu Ustadzah Fitri Kadarsi. Kemudian yang selanjutnya adalah pembinaan musyrif. Ya, bagian pembinaan musyrif ini ada Ustadz Sukma dan Ustadz Faisal. Itu selanjutnya bagian kurikulum ada Ustadzah Fika. Kemudian bagian pembinaan santri ada Ustadzah Muflihatun Nailah ya, atau biasanya kami memanggilnya itu Ustadzah Nana dan Ustadz Ardan. Selanjutnya bagian sarana prasarana nanti ada Ustadz Roy Amri dan Ustadzah Hanifah. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan atau mungkin perlu perbaikan-perbaikan di boarding, nah ini nanti bagian sarana prasarana yang akan menindaklanjuti begitu. Untuk selanjutnya, Ayah Bunda, program-program yang kita selenggarakan di boarding ini ada beberapa ragam kegiatan ya Ayah Bunda. Yang pertama di Rosa. Di Rosa itu nanti santri mengkaji kitab fikih, kitab adab, dan juga kitab akidah ya. Kalau fikihnya kita mengambil kitab fikih Matan Abi Suja. Itu. Kemudian untuk kitab adabnya kita mengambil kitab Wasoya Al-Abal Lil Abna ya. Kemudian selanjutnya ada daurah. Ya, daurah ini nanti menyesuaikan dengan tematik ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tematik. Ataupun kebutuhan-kebutuhan skill yang diharapkan dikuasai oleh santri ya, misalnya ke apa namanya kompetensi untuk public speaking gitu ya, nanti kita adakan latihan
daurah ya dengan tema public speaking begitu. Atau mungkin dengan tema memanfaatkan apa ya sampah organik, nah, gini kan. Ini yang lagi gencar eh, di dikampanyekan oleh Pemkot Solo ini ya terkait dengan pengelolaan sampah. Mungkin nanti kalau memang dipandang perlu untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu kepada anak-anak, kita adakan daurah atau mungkin sholat khusyuk ya, daurah sholat khusyuk atau hal-hal lain yang sifatnya itu bersifat menambah skill dan pengetahuan. Nanti kita diadakan di daurah. Kemudian ada murojaah ya, hafalan setoran kepada musyrif, dan juga ziyadah ya, ziyadah itu menambah setoran ya, menambah hafalan baru. Kemudian ada kitobah, nah ini latihan berpidato. Kemudian yang selanjutnya adalah bimbingan belajar ayah bunda. Nanti kita juga mengadakan kegiatan bimbingan belajar. Yang selama ini berjalan ini ada 3 mapel yang kita adakan ya untuk santri bimbingan belajarnya, yaitu mapel IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Ini karena setelah kita observasi dan kita survei mata pelajaran ini yang rata-rata siswa ya ataupun santri secara umum ini memiliki kesulitan atau hambatan ya, kita apa namanya, kita bantu dengan memberikan layanan bimbingan belajar begitu. Nah, untuk bimbingan belajar itu mohon maaf ayah bunda, nanti apa ya namanya, ada tarikan ya, nanti akan ada tagihan tersendiri begitu ya, tidak termasuk di apa namanya di biaya SPP-nya gitu ya gitu. Kemudian selanjutnya ada pembiasaan ibadah dan adab Islami, kemudian ada penguatan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biasanya ini nanti kita ada semacam pemberian vocabulary ataupun ada mufrodat ya untuk bahasa Arabnya. Gitu. Kemudian ini kegiatan-kegiatan gambaran secara umum ya ayah bunda untuk kegiatan-kegiatan di boarding. Ini di kegiatan di harian ya, dimulai dari hari Senin dan hari Jumat. Nanti hari Sabtu dan hari Ahad ada sedikit perbedaan gitu. Dimulai di pukul 3 ayah bunda. Nanti Ananda akan bangun pagi dan qiyamul lail. Ini biasanya nanti akan dibangunkan oleh musyrif ya, dibangunkan oleh musyrif ya, mungkin nanti dinamika ya, biasanya ada santri yang bangunnya muda, ada yang harus dibangunkan ekstra gitu oleh musyrif ya. Ini yang pengalaman membangunkan ya Ustadz Farid, Ustadz Roy, Ustadzah kita ini jadi dinamikanya banyak nanti ini. Nah, kemudian setelah qiyamul lail sambil menunggu sholat subuh nanti ada kegiatan hafalan ya sambil menunggu masuk sholat subuh. Baru setelah itu nanti kalau sudah masuk subuh kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Untuk yang putra nanti di masjid terdekat ya. Kalau boarding 1 nanti di masjid Al Hidayah ya, kemudian Al-Huda ya, Masjid Al-Huda, kemudian boarding 2 itu di Istiqlal, boarding 3 di Masjid Al-Fatih, itu yang dekat. Kalau yang putri nanti di boarding ya, tetap di boarding untuk melaksanakan sholat berjamaahnya ya. Kemudian untuk setoran hafalan dan penyampaian mufradat ini dilaksanakan pukul 4.45 ya, itu biasanya sambil menunggu ini ya, antri di kamar mandi ini ya, mengisi waktu. Nah, kemudian sambil itu nanti ada persiapan mandi, sarapan, dan persiapan ke sekolah. Nah, kemudian pukul 6.45 sampai pukul 15.00 itu Ananda sudah berada di sekolah. Okay? Kemarin disampaikan oleh Waka Kesiswaan bahwa di sekolah itu kalau di hari Senin itu pukul 6.45 sudah di sekolah ya ayah bunda.
Nah, jadi nanti hari Senin itu berangkatnya lebih awal, ya, lebih awal. Kemudian selain hari Senin, Selasa sampai Sabtu itu pukul 6.50 ya. Ya, jadi nanti apa namanya ini 6.45 itu sudah harus berangkat ya, gitu. Jadi nanti sudah di sekolah itu tidak terlambat, begitu ya. Itu kemudian sampai pukul 15 di sekolah, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah dan al-ma'surat ini nanti di sekolah ya ayah bunda. Sholat asarnya dan al-ma'suratnya nanti di sekolah. Eh, Nanti kembali ke boarding itu pukul 15.30. Nah, nanti dilanjutkan dengan termofrodat, vocabulary atau istirahat. Ya, ini di sini ada istirahat, ada mencuci baju sesuai dengan jadwalnya. Jadi baju ini nanti pilihan ayah bunda, boleh dicuci sendiri, ya, dikucek begitu ya. Mohon maaf nanti dari boarding tidak menyediakan mesin cuci ayah bunda. Jadi nanti Ananda ngucak sendiri ya akan nanti membawa ember dan peralatan mencuci begitu. Selanjutnya atau pilihan yang kedua itu melalui di laundry kan ya. Di laundry kan. Laundrynya nanti kita ada mitra ya, mitra laundry yang bisa nanti apa namanya dimanfaatkan ya, monggo ayah bunda. Nanti bisa diantar, dijemput dan diantar ya, itu dari petugas laundrynya. Itu mitra mitra kami, pihak ketiga gitu. Tapi insya Allah untuk layanan baik dan juga apa namanya nanti menyesuaikan dengan jadwal seragam di sekolah gitu. Jadi insya Allah Ananda itu tidak apa namanya tidak kesulitan nanti misalnya di laundry pas saatnya dipakai seragamnya masih di laundry, insya Allah nanti sudah disampaikan seperti itu ke pihak laundrynya, jadi mereka tahu sudah jadwal penggunaan seragamnya gitu. Kemudian selanjutnya mandi dan makan sore ya ya bunda, pukul 16.30 sampai 17.30. Kemudian sholat maghrib berjamaah. Nah, nanti di hari Senin dan Selasa itu nanti ada ini ada ada apa namanya dirosah ya, ada dirosah ya, baik nanti dosanya nanti di jadwal ya, ya tidak untuk yang kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 nanti ada jadwal tersendiri. Kemudian saja sholat Isya 19.30 sampai pukul 20. Nanti biasanya ini bersama apa serangkaian dengan kegiatan dirosah ya, kalau ada dirosah. Nah, untuk bimbelnya juga nanti ada jadwal tersendiri. Kemudian pukul 20 sampai 21.30 nanti belajar mandiri gaya bunda. Sebenarnya kemarin kita menyepakati untuk pukul 21.00 itu eh, santri itu sudah berada di kamarnya masing-masing, gitu. Jadi untuk laptop itu sudah dikembalikan ke musrif, sudah persiapan untuk istirahat begitu ya, karena nanti pukul 03 itu sudah harus bangun lagi. Nah, kalau kemalaman khawatir nanti paginya saat sekolah ini biasanya ngantuk gitu ya. Kemudian pukul 21.30 ya atau pukul 21 lah nanti diharapkan pukul 1.30 ini sudah anak-anak sudah tidur ya di kamarnya masing-masing begitu. Kemudian ini di hari Sabtu di pagi kegiatannya sama, hanya saja nanti untuk kegiatan di sekolahnya tidak sampai sore ya, kegiatannya di sekolah itu hanya sampai siang ya, karena Sabtu itu sekolah masuknya pukul 7 6.50 ya sampai pukul 13.00 nanti di sekolah. Nah, kemudian saya itu pulang nanti di boarding itu nanti kegiatan di hari Sabtu itu istirahat dulu ya sampai nanti kegiatannya di menjelang maghrib itu nanti ada kegiatan bersama-sama ya, sholat berjamaah, kemudian ada murojaah dan ini ziyadah ya, kemudian sholat maghrib
makan malamnya pukul 18.00 ya, kemudian nanti ada pekan 1 dan pekan ketiga itu ada daurah Quran, atau di pekan kedua dan pekan keempat itu ada evaluasi boardingnya itu bersama dengan musyrif ataupun musyrifahnya. Ini sama pukul 21.30, harapannya nanti santri sudah istirahat ya, udah tidur, untuk bangun kembali di pukul 3. Nah ini kalau di hari Ahad karena tidak ada sekolah ya, biasanya di hari Ahad atau di hari libur ya Bunda. Ini anak-anak biasanya ada kegiatan muhadasah conversationnya ya, yang biasanya ada ujian mufrodatnya, yaitu nanti di hari Ahad biasanya. Kemudian olahraga, sarapan, bersih-bersih, berjemur, sholat duha. Nah biasanya ini nanti ada kunjungan dari orang tua ya. Biasanya untuk kunjungan itu 1 bulan sekali, itu diadakan di hari Ahad begitu. Nah, nanti kalau ada orang tua yang berkunjung, monggo silakan. Ananda mau dijemput begitu, atau mau diajak jalan-jalan begitu, diajak makan siang bersama. Nah, ini di hari Ahad tuh. Tapi 1 bulan sekali ya Bunda. Nah, itu nanti bisa seperti itu. Nanti dikembalikan lagi pukul eh, biasanya pukul 16.00 itu sudah harus berada di podium lagi. Lanjutnya nanti untuk mandi dan sebagainya itu dilaksanakan, nanti sholat maghrib juga dilaksanakan sudah di boarding begitu. Makan malam juga sudah di boarding. Tuh. Ini kegiatan, gambaran kegiatan-kegiatan yang diadakan di boarding kami begitu ya. Kemudian Ayah Bunda perlu kami sampaikan juga terkait dengan tata tertib ya Ayah Bunda, supaya nanti Ayah Bunda eh, apa namanya memahami apa namanya eh, aturan-aturan yang ada di boarding begitu. Jadi yang pertama aturan umum. Ya, jadi nanti setiap santri itu wajib mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola boarding. Dari kami nanti ada beberapa aturan-aturan yang ya nanti akan kami sampaikan kepada santri ya. Kalau kami sampaikan di sini nanti akan terlalu banyak dan menyita waktu yang sangat lama begitu. Kemudian yang ketiga, menjaga dan memelihara nama baik sekolah dan boarding SMP IT Nurhidayah. Yang keempat, berakhlak mulia. Hak santri. Hak adalah kewenangan yang dimiliki santri dalam mencapai tujuan yang diharapkan sesuai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Hak-hak santri sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan arahan dari musyrif ataupun musyrifah. Dan yang kedua, menggunakan dan memanfaatkan fasilitas boarding dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran di boarding maupun di sekolah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh boarding sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, melaporkan atau menyampaikan kepada musyrif musyrifah jika merasa tidak aman dan atau tidak nyaman selama berada di boarding. Itu ya Ayah Bunda. Dan yang kelima, mendapatkan izin keluar boarding untuk keperluan pribadi. Ya, misalnya mau membeli keperluan ya yang jaraknya itu tidak terlalu jauh dari boarding, maka cukup mendapatkan izin dari musyrif atau musyrifah. Tapi kalau jaraknya yang jauh begitu harus menggunakan apa namanya kendaraan motor gitu ya atau ojol gitu ya, nanti itu izinnya dari saya gitu, dari pengelola. Kemudian yang keenam, mendapatkan penilaian secara objektif dari musyrif musyrifah yang disampaikan di setiap akhir semester. Soalnya nanti setiap semester kita ada rapot boarding Ayah Bunda. Nanti Ayah Bunda akan mendapatkan laporan perkembangan santri atau Anda begitu. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan izin penggunaan laptop dan HP boarding di luar jadwal penggunaan dari pengelola. Jadi untuk
untuk laptop ini Ananda opsional ya, boleh membawa, boleh tidak. Nanti akan disampaikan terkait dengan barang-barang yang harus dibawa oleh santri ya. Kemudian HP boarding, jadi HP boarding ini HP bersama ya, bukan HP pribadi ya, tapi HP yang disiapkan oleh kami untuk keperluan di boarding. Dari setiap boarding ada satu HP begitu. Kemudian yang selanjutnya kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh santri demi tercapainya tujuan. Berikut rinciannya. 1. Menjaga nama baik boarding secara khusus maupun SMPT untuk biaya Surakarta secara umum. 2. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat pengelola dengan segala konsekuensinya. 3. Menjaga barang-barang fasilitas boarding. Jika rusak atau hilang akibat kelalaian menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Ya, ya bunda nanti jika santri kita lalai gitu ya, misalnya mengakibatkan kerusakan ataupun kehilangan fasilitas boarding, maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan yang menghilangkan atau yang merusak itu untuk menggantinya. Kemudian yang keempat, meminta izin kepada pemilik barang jika akan menggunakannya. Tidak boleh gosok ya bunda. Kemudian mengikuti kegiatan boarding sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nanti kita ada jadwalnya untuk kegiatan-kegiatan di boarding. Kemudian berangkat sekolah sebelum pukul 6.45 ya. Harapannya tidak terlambat dan pulang sekolah sesuai dengan jadwal. Yaitu di hari efektif, selain hari Sabtu ya 16.30 dan tidak terlambat juga ya, atau pukul 14.00 pada hari Sabtu ya saat pulang siang atau saat pulang siang. Kemudian yang ketujuh, memakai pakaian yang menutup aurat dan syar'i. 8. Melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah serta wirid atau zikir al-maksurat. Berbicara dengan bahasa yang lembut dan sopan, memenuhi amal yaumi yang telah ditentukan, menjaga kebersihan dan ketertiban, ketenangan dan keamanan boarding, melaksanakan tugas piket boarding, kemudian tidur malam maksimal pukul 21.30 dan bangun pada pukul 03.30 atau nanti menyelesaikan dengan waktu subuhnya. Mengikuti kegiatan dirosa, daurah dan bimbingan belajar dengan berpakaian rapi dan sopan. Yang ke-12, menggunakan HP boarding sesuai dengan aturan ya. Jadi nanti ada HP boarding. Aturannya penggunaan HP seizin musrif ataupun musrifah. HP boarding digunakan untuk mengirim pesan kepada orang tua. Kemudian HP boarding digunakan melakukan panggilan video call ya setiap pekan. Jadi nanti ada agenda penelponan ya setiap pekan. Gitu. Tapi waktunya tidak lama ya karena nanti bergantian dengan santri yang lain. Kemudian selanjutnya menggunakan laptop sesuai dengan aturan boarding ya. Jadi nanti pengguna laptop itu akan diatur juga oleh kami ya supaya bisa terarah ya. Penggunaan laptopnya tidak disalahgunakan ya. Menggunakan laptop untuk media sosial atau main game ya, ini kita tidak boleh ya. Penggunaan laptop itu hanya digunakan untuk belajar ya. Kemudian penggunaan laptop itu di aula masing-masing boarding. Kemudian penggunaan laptop hanya untuk kepentingan belajar, seperti mengerjakan tugas. Tidak diperkenankan menggunakan laptop untuk bermain game, mengakses media sosial, atau untuk komunikasi. Karena komunikasi tadi sudah kita siapkan untuk HP ya, HP boarding begitu. Kemudian penggunaan HP pribadi, ayah bunda mohon difahami bahwa HP pribadi ini digunakan untuk kepentingan sekolah atau tugas sekolah. Jadi santri yang membawa HP ya nanti HP-nya nomor 2 ini ya tidak diperkenankan dibawa ke boarding. Ya jadi nanti dititipkan ke pengelola boarding. Ya, HP pribadi dititipkan kepada pengelola boarding, yaitu saya nanti ya. Nanti akan saya simpan di loker di sekolah ya. Ataupun tidak dititipkan kepada orang lain ya seperti teman ya, teman yang full day gitu tidak boleh.
ya, tetapi dititipkannya hanya satu saja, yaitu di pengelola boarding, yaitu saya. Jadi nanti titipannya di saya. Saya sudah menyiapkan loker khusus untuk penyimpanan HP, ya, HP dari santri begitu. Ataupun dititipkan pada kerabat, ya juga tidak boleh ya. Harapannya nanti kita bisa mengontrol terkait dengan penggunaan HP Ananda. Terus selanjutnya larangan ya merokok, ya jelas tidak boleh ya. Membawa alat komunikasi yaitu HP ya, maksudnya dibawa ke boarding nggak boleh ya. Radio, tape recorder, majalah, foto, gambar yang tidak sesuai ya, seperti pornografi, foto tokoh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya bintang film, artis atau penyanyi dan lain-lainnya, ini tidak diperkenankan. Nah sekarang ini ada namanya smartwatch seluler ya, smartwatch seluler. Nah ini juga tidak diizinkan ya. Yang diizinkan tuh hanya smartwatch saja yang biasa ya, bukan yang seluler. Kalau yang seluler kan bisa untuk apa namanya, untuk video call ya, itu enggak ya, nanti apa namanya sama dengan HP nanti ya, gitu. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, kemudian menonton atau datang ke gedung bioskop ya, bermain game di warnet atau pertunjukan-pertunjukan lain, membawa senjata tajam atau benda lain yang membahayakan, kemudian keluar dari boarding tanpa izin musyrif musyrifah. Nah ini terutama di malam hari ya ayah bunda, ini santri tidak boleh keluar boarding apalagi setelah pukul 21 ya, itu sudah tidak diperkenankan ya, kecuali kalau ada urusan tertentu dan itu harus izin oleh musyrif ya, kepada musyrif. Mencuri, jelas tidak boleh ya. Tidur di tempat atau ranjang santri lain tanpa izin pemiliknya. Ini apalagi seranjang berdua ya, nggak boleh ayah bunda. Kemudian membawa atau memakai barang santri lain tanpa izin pemiliknya atau gosok tadi ya, berbicara kotor atau tidak pantas, mengajak orang lain yang bukan muhrim ke boarding juga jelas tidak boleh. Atau dikunjungi ya, misalnya ayah bunda berkunjung ya, ayah bunda itu tidak bisa berkunjung ya, tapi dikunjungi oleh kakaknya misalnya gitu ya. Nah ini kakaknya ini ke boarding mengunjungi santri, mengunjungi Ananda dengan pacarnya, nah ini nggak boleh juga. Ya karena dulu pernah seperti itu ya, orang tuanya tidak bisa menjenguk ya, kemudian kakaknya yang masih mahasiswa itu diminta untuk tolong adikmu dijenguk, mungkin gitu ya orang tuanya gitu. Nah kemudian kakaknya itu datang menjenguk adiknya tapi di rumah pacarnya, ini nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya memesan makanan atau minuman melalui aplikasi pesan online. Ya, saya lanjutkan ya ayah bunda. Memesan makanan atau minuman melalui aplikasi pesan online, apalagi dengan menggunakan HP boarding ya, ini tidak boleh. Bagaimana kalau ayah bunda mau mengirim makanan ke Ananda begitu ya, menggunakan GoFood gitu ya? Maaf saya menyebut merek ya. Ya nggak apa-apa ya. Nah, itu boleh kalau ayah bunda ya. Nah, nanti sekalian musyrifnya dikirimi sekalian atau mungkin teman-temannya gitu ya. Kita ayah bunda ya. Tapi kalau Ananda mengirim pesan sendiri itu tidak diperkenankan. Nah ini aturan kepulangan ayah bunda. Kepulangan santri adalah waktu yang digunakan santri untuk kembali ke rumah ya, dengan dijemput oleh orang tua atau kerabat ya. Atau kalau kemarin itu ada yang berangkat sendiri menggunakan kereta juga ada ya ayah bunda kemarin ya, karena ayah bundanya tidak bisa jemput dan diantar oleh musyrif ke stasiun ya, nanti dari stasiun ke stasiun di tujuan dijemput oleh orang tua gitu ya, bisa seperti itu. Nah ini waktunya kapan? 3 bulanan ayah bunda. Nanti setiap 3 bulanan kita akan ada agenda perpulangan. Nanti disesuaikan ya. Biasanya di akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu setelah pulang sekolah sampai hari Ahad. Ya, minimal itu 1 hari ya, Sabtu sampai Ahad. Ya itu ya minimalnya.
Tapi nanti kalau ada libur misalnya ya di hari Sabtu libur ya berarti nanti pulangnya itu di hari Jumat ya. Jumat pulang setelah sekolah nanti Sabtu Ahad di rumah gitu. Nanti Ahadnya pukul 16 itu dikembalikan ke boarding gitu ya pukul 4 sore. Kemudian semesteran ayah bunda nanti setiap habis rapotan itu biasanya juga ada perpulangan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perpulangan di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, nanti menyesuaikan dengan kalender ya, nanti Idul Fitrinya jatuh kapan gitu nanti kita menyesuaikan gitu ya. Tuh, selanjutnya kunjungan santri ayah bunda. Kunjungan santri adalah waktu yang digunakan orang tua atau kerabat untuk mengunjungi atau bertemu dengan santri. Ya, adapun aturan kunjungan santri adalah sebagai berikut. 1. Kunjungan santri dilakukan sebulan sekali pada hari Ahad oleh orang tua ataupun kerabat santri. Ya, yang muhrim ya, tentu saja ya. Kemudian yang kedua, kunjungan di luar jadwal harus seizin pengelola. Orang tua atau kerabat yang berkunjung dilarang membawa orang yang bukan muhrim. Tadi ya. Dan yang keempat, orang tua memperhatikan adab berpakaian, yaitu menutup aurat. Kemudian orang tua yang berkunjung memperhatikan adab berkunjung. Dan yang keenam, jika santri diajak keluar, tetap memperhatikan agenda boarding. Ya, dan dilaksanakan pada pukul 09 sampai pukul 15.00. Gitu. Penelponan adalah waktu yang digunakan orang tua atau kerabat untuk melakukan panggilan video dari orang tua ke HP boarding. Ya, nanti setiap boarding ada HP-nya. Adapun penelponan sebagai berikut. Orang tua menelepon santri melalui nomor HP boarding. Nanti HP boardingnya di-share oleh musyrif atau musyrif. Kemudian yang kedua, penelponan dilaksanakan sepekan sekali sesuai jadwal yang ditentukan oleh musyrifah. Biasanya di hari Ahad itu nanti pukul sekian sampai pukul sekian gilirannya siapa nanti gantian begitu. Biasanya ya nggak lama ya, mungkin 10 atau 15 menit saja. Nah itu terima kasih ayah bunda tadi aturan-aturan yang berkaitan dengan posting kami itu. Kemudian ada tambahan ini ayah bunda terkait dengan BPJS ya ayah bunda. Pengalihan kepesertaan melalui mobile CKN. Nanti ini kita bekerja sama dengan Klinik Sehati Surakarta. Ini saya sudah minta izin kepada owner Klinik Sehati Surakarta ini untuk bisa mensosialisasikan ini kepada ayah bunda. Jadi ayah bunda yang yang menghendaki ini ya, ini himbauan saja, bukan kewajiban ya, tetapi bagi yang menghendaki mau pengalihan kepesertaan melalui mobil JKN bisa dilakukan, yaitu dialihkan vaskes pertamanya ya ke Klinik Sehati Surakarta. Ya ini caranya nanti melalui aplikasi JKN Mobile ya. Nanti ayah bunda bisa mengunduhnya di Play Store. Kemudian daftar terlebih dahulu jika belum punya akun. Kemudian masuk ke aplikasi JKN Mobile. Kemudian perubahan data peserta nanti itu ada ada tombol perubahan data peserta. Kemudian pilih data peserta yang akan dipindah ya, nanti Ananda ya, data peserta itu Ananda yang akan dipindahkan. Kemudian setelah muncul jendela pop-up, teruskan ubah fasilitas kesehatan pertama, segera isi dengan data vaskes pengganti yang ingin dituju, yaitu Klinik Sehati. Jadi nanti di Klinik Sehati ini, jika ada notis peserta sudah lebih dari 5.000, apakah lanjut? Nanti pilih lanjut ayah bunda. Tunggu hingga notifikasi bahwa data Anda sudah berhasil diubah. Nanti kalau seperti itu, nanti sudah otomatis nanti vaskes pertamanya dialihkan ke Klinik Sehati begitu. Nanti kalau Ananda qadarullah sakit begitu ya, nanti bisa dirujuk ke Klinik Sehati. Nanti kita mintakan resep ataupun kalau perlu rujukan nanti kita rujukannya dari Klinik Sehati ini.
Begitu. Ya, saya doakan mudah-mudahan Ananda sehat terus ya Ayah Bunda ya. Nah, ini hanya sebagai bentuk ikhtiar antisipasi ya. Sekiranya nanti Ananda sakit. Mungkin itu Ayah Bunda terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Eh, jika ada pertanyaan, kami persilahkan gitu. Atau kita lanjutkan ke ini dulu gitu. Eh, alat apa barang-barang yang perlu dibawa nggak Ayah Bunda ya? Mohon di oh di situ ya. Udah. Ustadz Rian bisa disampaikan eh, share script untuk ini barang-barang yang perlu dibawa ya oleh santri. Nah ini ya Ayah Bunda, mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan untuk filenya. Monggo next, Ustaz. Di next selanjutnya. Nah, ini alat belajar ya Bunda, nanti laptop nih. Ini laptop itu opsional ya Bunda, boleh bawa, boleh tidak. Kemudian buku, alat tulis ya. Ini tas sekolah ya. Apa namanya? Normatif seperti itu. Next. Kemudian dokumen-dokumen, fotokopi KIA, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir santri, fotokopi kartu BPJS santri. Nah, ini nanti kalau jadi dialihkan vaskesnya, nanti kartu BPJS-nya nanti dibawakan oleh santri enggak ya Bunda? Begitu. Nanti kalau untuk rujukan ke klinik santri bisa ditujukan. Bilang fotokopi ijazah SD atau surat keterangan lulus ya ini salah nulis ya, keterangan lulus, surat keterangan lulus. Biasanya nanti ijazah itu kan belum muncul ya, atau sekarang pakai ini ya, pakai download gitu ya. Nanti kalau sudah ada ijazahnya nanti bisa disampaikan kepada kami. Jika belum ada nanti surat keterangan lulus saja sudah cukup. Next. Terus seragam sekolah ya Bunda. Seragam sekolah OSIS putih biru, jilbab untuk anak putri, seragam batik oranye, jilbab untuk santri putri, seragam pramuka, ya seragam olahraga, dan kemarin itu ada seragam baru di hari Jumat ya, untuk yang santri yang kelas 7 gitu ya. Nanti bisa disiapkan juga gitu. Selanjutnya next. Peralatan sholat untuk putra, baju koko, ya tidak ketat dan tidak menerawang, peci, sarung, sajadah. Untuk putri, mukena dan sajadah. Next. Untuk pakaian harian santri nih ya Bunda, ini kenapa kami sampaikan jumlahnya? Karena untuk tempat kami ini ya tidak seperti rumah ya Bunda ya. Nah, tempat kami itu kecil, udah kecil itu nanti tempatnya terbatas dan apa namanya juga banyak orang gitu ya. Nanti ada gamis empat aja ya, empat PCS ya. Kemudian baju atasan dengan panjang hanya 2, rok panjang kemudian cuma 2, kaos lengan panjang ya tidak ketat perawang cuma 2, daster kaos ya nanti yang biasa dipakai untuk di dalam wisma ya juga 2 begitu ya, jilbab segi 4 ukuran 130 cm ya, dan bukan jilbab Paris ya Bunda, ini ada bawa 4 jilbab kaos ya juga bawa 4, siput dalaman jilbab bawa 4, manset bawa 4. Next, 4 pasang ya, ini 4 pasang, manset 4 pasang. Nah, untuk yang putra ini lebih simpel ya, kalau yang putra ya, kemeja lengan panjang atau lengan pendek bawa 2 saja, kaos lengan panjang atau pendek juga bawa 2, celana panjang bawa 2. Celana panjang ini bukan berbahan jeans ya Bunda ya.
Nah, ini bawahnya 4 ya, pakaian dalam secukupnya. Next. Kemudian sepatu, kaos kaki dan sandal. Sepatu 2 pasang, ya, kaos kaki panjang sampai setengah betis itu 8 pasang, sandal 1 pasang. Ini sepatu 2 pasang itu sepatu olahraga sepatu sekolah 1 ya, kemudian sepatu untuk olahraga 1 atau sepatu untuk bermain ya nanti 1. Next. Ya bercepat saja nggih. Barang sehari-hari ini ada Al-Quran 1 buah, buku zikir Al-Maksud 1 buah, peralatan mandi, sabun, sampo dan sebagainya. Ini 1 set, handuk 2 buah ya Bunda nanti untuk cadangan atau ganti gitu ya. Peralatan piring masak, makan, peralatan makan ya 1 set, tempat makan tertutup dan botol 1 set. Ember tertutup untuk baju kotor dan untuk mencuci 1 set ya, satu ember ya, 1 ember dan tutupnya. Kemudian hanger 1 lusin, spray kasur. Nah, kasur kita 200 kali 90, bawa 2 buah ya Bunda. Selimut 1 buah saja, guling 1 buah, sarung bantal dan guling 2 pasang, jaket sweater atau baju hangat 1 buah. Next. Nah, ini kemarin yang banyak pertanyaan ini ya, wadah ya, yaitu container box kapasitas 30 liter. Mengapa yang 30 liter? Karena nanti rencananya akan disimpan di kolong ya, ya Bun. Di pan kita ini kolongnya tingginya itu hanya 27 cm ya. Jadi yang kapasitas 30 liter itu sudah cuma kapasitas 30 meter yang bisa masuk gitu ya. Ternyata sudah kita hitung begitu. Next. Nah, kemarin yang kurang yang belum disampaikan itu olor kabel gaya Bunda. Nah, kemarin kita belum mencantumkan di barang-barang yang perlu dibawa. Ini tambah olor kabel gaya Bunda. Panjang maksimalnya itu 3 meter saja. Ya, tidak boleh lebih daripada 3 meter. Itu 1 meter boleh, 2 meter boleh, ya setengah meter boleh. Ya, penting jangan lebih dari 3 meter. Gitu. Eh, Begitu ayah bunda. Eh, Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Ini waktunya sudah lebih dari waktu yang ditentukan ini. Ya, monggo. Saya kembalikan kepada Ustadz Farid selaku MC. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Fitra atas apa yang telah disampaikannya. Eh, Mungkin langsung saja ya, karena ini waktunya sudah mepet. Selanjutnya kita langsung saja masuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi ayah bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, atau kemudian nanti akan diberikan kesempatan untuk berbicara secara langsung. Dan kemudian apabila mungkin bermasalah ya mic-nya bisa melalui kolom chat saja. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Ustadz Fitra untuk masuki sesi tanya jawab. Baik, jadi ada yang Monggo ada yang resen angkat terlebih tangan, dahulu yaitu resen Bapak Doni. Itu Ustadz, izin saya ini di kereta Ustadz. Jadi agak bising nih. Saya ada chat di WhatsApp, chat WhatsApp ini terkait dengan jadwal besuk atau ketemu anak yang 1 bulan sekali hari Ahad. Ini kan Ya, izin bertanya, apakah ini jadwalnya nanti bersamaan di misalnya week keempat setiap bulannya atau uh, Siapa Ustadz? bergantian, misalnya di minggu pertama, kedua, sekian misalnya boarding 1, boarding 2, Seperti atau buku aku. disesuaikan dengan jadwal di anak atau orang tuanya Ustaz. Kebetulan saya orang tua dari salah satu santri yang kebetulan justru saya ini di luar kota Ustaz kerjanya gitu. Nah, izin kalau misalnya bertemu 1 minggu sekali itu misalnya bisa disesuaikan dengan jadwal kepulangan wali atau orang tuanya, karena roster kerjanya itu setiap 4 sampai 5 minggu bisa pulang ke Solo gitu Ustaz. Jadi harapannya sih
pada saat jadwal besuki itu orang tua, terutama saya wali itu bisa bisa bertemu dengan si anak seperti itu sih, Ustaz. Syukran, Ya, Ustaz. Ah, oke. Oke, cukup nggih, Ayah pertanyaannya. Baik, langsung saja nggih, cukup, Ustaz cukup, Farid, ini Ustaz. saya jawab. Oke. Terima kasih Ayah atas pertanyaannya. Jadi nanti untuk penjengukan ya, untuk penjengukan itu nanti menyesuaikan jadwal anak dan jadwal orang tua ya. Jadi yang penting 1 bulan sekali. Ya itu nanti kejujuran aja ya. Jadi kalau bulan ini sudah menjenguk ya, nanti nunggu bulan berganti begitu ya. Boleh pekan pertama di bulan itu boleh. Nanti bulan Ah, berikutnya di pekan kedua, karena mungkin longgarnya di pekan kedua ya boleh gitu. ya, Gitu. Monggo nanti Ustaz, Ustaz. disesuaikan Ya, dengan jadwal. ya, ya. Harapannya sih kalau roster kerjanya saya sih misalnya 5 minggu, Ustaz. Harapannya sih saya nanti bisa menyesuaikan pada saat schedule itu. Kalau rutin dalam week 4 setiap bulannya ya agak susah gitu. Maksudnya kalau Ya, weeknya itu berjalan untuk menyesuaikan, insya Allah saya bisa gitu. oke, Gimana Ustaz menyesuaikan kalau aja. penjelasannya sudah? Ya, terima Oke, kasih Ustaz. oke, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni, Ayah Doni atas pertanyaannya dan kemudian ini ada pertanyaan lagi dari pengguna Zoom. Mohon maaf ini saya menggunakan nama akunnya ya. Izin bertanya, bolehkah membawakan sepeda jika tidak ada dapur? Berarti santriwati tidak bisa masak sendiri. Apakah fasilitas setrika boleh dibawakan? Untuk uang saku maksimal berapa? Untuk laundry baju bagaimana sistemnya? Oh, ini banyak sekali ya untuk untuk pertanyaannya. Oh, ini sudah di notulensi ya oleh Ustadz Rian ini ya. Ini saya mau menjawab yang ini dulu nggih. Ustadz Farid boleh ya, saya menjawab yang dari chatnya dulu ya. Untuk membuat sepeda diperbolehkan ayah bunda. Ya, jadi nanti sepeda itu boleh. Sepeda ontel ya ayah bunda ya, yang goes itu ya, bukan sepeda motor. Nah, ini nanti saya harapkan, ini kemarin itu belum kita sosialisasikan, ini baru kita sampaikan kepada santri baru kelas 7 ini. Untuk sepeda, saya eh, sangat mengharapkan sepedanya itu ada standarnya gitu. Apa tuh ya? Untuk mendirikan sepeda ya, tungkak kalau bahasanya itu tungkak standar ya, supaya nanti ketika parkir di sekolah ataupun di boarding itu bisa rapi. Nah, kemarin yang sebelumnya itu banyak sepeda itu tidak menggunakan standar. Jadi kalau berdirikan tuh nggak bisa, jadi menyimpannya itu terguling gitu ya, itu membuat tidak rapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memakai kunci ya, memasang kunci. Nanti kuncinya dibawa oleh santri ya. Supaya untuk keamanan saja. Kemarin ada santri yang sepedanya hilang gitu ya, karena ternyata dipinjam temennya tidak bilang-bilang ya. Kalau dikunci, insya Allah teman itu akan menemui yang punya ya, karena dikunci gitu ya. Akan bilang dulu, akan minta izin dulu begitu. Nah, alhamdulillah tapi kemarin ketemu ya sepedanya dipakai temennya dan ketemu ya. Alhamdulillah ya tidak hilang, tidak jadi hilang begitu. Kemudian untuk fasilitas setrika, ini nanti dari boarding kita menyediakan ayah bunda. Tetapi kalau mau bawa, ya sebenarnya nggak masalah sih ayah bunda. Cuma nanti kadang-kadang kalau nyetrikanya bareng-bareng gitu ya, nah, listriknya kuat nggak itu nanti ya. Ya mungkin nanti eh, ya boleh sih dibawa setrika itu. Cuma nanti untuk pemakaian listriknya juga tetap gantian begitu ya. Udah untuk uang saku maksimal berapa? Kalau tahun kemarin itu kita ada maksimal 350 ya, tetapi tampaknya itu tidak efektif ayah bunda. Ya, tidak efektif karena ya kami tahu ya orang tua itu memberi bekal ke anaknya itu lebih daripada itu ya, dan kami itu mau mengingatkan juga ya mungkin anaknya butuh atau ya ini nanti kita tidak ada aturan itu lagi ya, tidak ada maksimal berapa ya. Yang penting anak itu cukup aja ya, cukup
Dan tidak berlebihan ya Bunda ya. Tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan itu takutnya anak itu tidak bisa mengelola uang dengan baik ya. Nanti kebanyakan jajan, malah nanti makan yang kami sediakan itu tidak termakan ya karena sudah kenyang karena jajan di luar gitu ya. Ini secukupnya saja ya Bunda ya. Monggo disepakati dengan Ananda nanti diskusi ya. Kalau kemarin 350 satu anak ya 1 bulan, yaitu monggo didiskusikan dulu dengan Ananda kira-kira kalau 350 itu 1 bulan kamu cukup nggak gitu. Ya, gitu ya. Nanti kalau misalnya ini 350 1 bulan, tapi nanti kalau ada iuran apa ya, misalnya untuk BPI atau Pramuka, itu kan mungkin ada iuran lagi ya, itu nanti ditambah lagi untuk itu gitu ya. Atau mungkin nanti ini untuk laundry, nanti kamu 350.000 itu untuk uang jajan kamu nanti untuk laundry, nanti ayah atau bunda tambahin lagi gitu. Nah, monggo ya nanti disepakati aja. Kemudian untuk laundry, nanti laundry itu ini apa namanya? Kita ada rekanan ya Bunda. Nanti saya share untuk apa namanya? Untuk laundrynya nomornya ya nanti bisa berkomunikasi langsung dengan mitra kami ya untuk harga dan sebagainya, nanti bisa tanyakan langsung kepada yang mitra kami ini ya. Nanti akan kami sharekan untuk nomornya. Begitu. Ini boleh laundry boleh tidak gitu ya. Boleh laundry boleh tidak. Jadi kalau laundry ya nanti diambil oleh petugasnya itu dikelola begitu nanti ya mungkin di laundry ya dibersihkan nanti dikembalikan biasanya 2 hari berikutnya ya. 2 hari nanti dikembalikan begitu. Kecuali kalau yang ekspres mungkin ya ada yang butuh cepat ya, nanti bisa 1 hari gitu. Nah gitu ayah bunda. Nanti ini saya sampaikan untuk laundry apa namanya nomor kontaknya bisa share gitu ya. Terus selanjutnya fotokopi KIA itu apa? KIA itu kartu identitas anak ya. Jadi KTP-nya anak gitu. Kalau belum punya nggak apa-apa. Nanti kita lihat dari kartu keluarga ya. Ya kan bisa ada kartu identitas anak. Untuk libur kepulangan, apakah ada koordinasi dengan SMIT? Ada. Nanti kita biasanya koordinasi dengan yayasan juga ya agar perpulangannya bisa bareng, insya Allah seperti itu. Ya kita upayakan bareng ya Bunda. Sekiranya nanti SMA IT ada agenda yang lain, yang penting kita sudah koordinasi dengan yayasan, SMA sudah sepakat, nanti kita ada surat edaran. Gitu. Afan Pak Ustadz mau tanya, apakah dari Wisma ke sekolah jauh? Bisa ditempuh jalan kaki atau memang harus pakai sepeda? Dekat ayah bunda, bersepeda boleh, jalan kaki juga terjangkau. Insya Allah nggak lama ya, paling lama mungkin berapa Ustaz? 5 menit ya jalan kaki. Yang putra itu mungkin ya 5 sampai 7 menit ya mungkin. Gitu ya. Saya belum survei ini. Gitu. Tapi insya Allah terjangkau ya anak-anak, kalau jalan kaki pun insya Allah sehat. Apakah ada fasilitas laundry untuk baju seragam atau semua dicuci sendiri? Ini ada mitra tadi kami ya, ayah bunda. Nanti kami sampaikan. Apakah di Wisma ada semacam kantin kecil? Eh, belum ada ya bunda, untuk kantinnya belum ada. Tapi kalau di sekolah itu ada kantin sekolah ya gitu. Kalau untuk keperluan-keperluan nanti bisa beli di warung-warung sekitar boarding itu banyak gitu. Misalnya untuk beli deterjen ya itu banyak ya yang jualan. Ya. Uang saku dititipkan ke musrifah atau tabungan atau boleh bawa sendiri? Boleh dititipkan ke musrifah ayah bunda atau ke musrif. Ya nanti musrif punya catatan. Ya atau boleh bawa sendiri juga boleh. Ya yang penting dijaga betul ya jangan sampai apa namanya hilang ya.
atau uangnya disimpan sembarangan, nanti ada orang yang lihat ya, dikiranya tidak ada yang pemiliknya, begitu diambil, bahaya ya. Nah, ini nanti bisa dititipkan atau punya ini sendiri ya, misalnya dibekelin ATM begitu ya sekarang kan, ya itu boleh. Tapi kalau ATM kayaknya di tempat kami eh, apa tuh namanya, tempat ATM-nya belum belum ini ya, belum ada kayaknya. Jauh, ada juga jauh, itu harus. Untuk sandal yang di Wisma dan di sekolah apakah cukup satu? Ya, cukup. Oh, berarti untuk di sekolah nanti ada lagi ayah bunda. Bawa satu untuk di Wisma, satu untuk di sekolah gitu nanti. Gitu, gitu. Adakah batasan membawa snack atau makanan? Tidak ada. Yang penting makanannya tidak cepat basi ya. Gitu. Kalau cepat basi ya harus sedikit aja, nanti nggak habis ya, kelamaan disimpannya nanti malah basi. Nah, ini ya secukupnya saja ya Bunda. Ya, tidak ada batasan gitu. Eh ini untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang di sini itu dari chat ini ya, ya Ustaz ya. Pertanyaan yang di share screen ini dari chat ini ya. Maksudnya saya tulisnya terlalu kecil, nggak bisa. Atau dibesarkan, Ustaz? Oh ya. Apakah ada fasilitas air minum dan dispenser? Ada. Ya nanti kita siapkan dispenser dan galon, nanti air minumnya ada. Ya. Nah, nanti dispensernya eh, panas dan normal. Belum ada yang dingin ya. Gitu. Terus untuk fasilitas dapur digunakan untuk apa, G? Masak, masak sama-sama atau sendiri boleh, masak sama-sama atau masak sendiri-sendiri boleh, ya. Itu digunakan untuk santri ya, itu boleh. Masak untuk masak santri ya, digunakan untuk masak santri. Masak bareng-bareng ya boleh gitu ya. Apalagi ini, oh ini, apakah boleh memasang AC sendiri? Mohon maaf ayah bunda, tidak diperkenankan, G. Ya karena kita biar sama-sama. Ya, nanti kalau satu kamar dipasang AC, nanti yang lain minta AC juga. Nah, ini tidak, ya tidak apa ya. Ada yang merasa diperlakukan tidak adil, gitu. Nah, dan juga nanti untuk listriknya juga beda lagi kan nanti kalau pakai AC gitu. Bekal bekal hafalan saat SD, apakah dilanjut atau diulang dari awal? Nah, ini nanti terkait dengan ini ada penjelasan nanti dari tim Tafid ya. Kalau di boarding ngikuti sekolah ya Bunda. Kalau misalnya dari tim Tafid mau ngulang ya kita ulang. Biasanya nanti ada screening ya dari tim Tafid itu terkait dengan hafalan siswa ataupun santri yang sudah diterima di SMPIT. Ya. Nanti Mohon Ustaz. untuk, oke. Mungkin bisa didahulukan untuk menjawab yang resen dulu, Ustaz. Oh yang resen, oh iya, Oke, Afwan. Oke, moga. Siapa ini yang resen? monggo bisa dipersilakan kepada Monggo. Ibunda Asifa Arif Oh, untuk open mic. monggo. Nggih, matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, apa namanya? Kebetulan saya sudah pernah ada pengalaman karena kakaknya dulu juga di SMP IT, nggih, Mas Akmal, Oke, sekarang Mas di Akmal SMA ya. IT, nggih. Alhamdulillah sekarang adiknya insya Allah juga di sana. Yang pertama saya Betul. ingin nanyakan terkait ini Ustadz, air minum. Karena kebetulan untuk yang kecil ini air minumnya kan agak banyak. Itu kira-kira Hmm. eh, selalu tercukupi nggih atau perlu kita nyetok sendiri
kalau misalnya mungkin dia pengen bawa ke sekolah. Biasanya itu dia bawa 1 galon 2 liter botol minum 2 literan seperti itu Ustadz. Kemudian kasih mana Bi? Apa tahu? Yang kedua, oh ini. Yang kedua itu untuk ATM di sekitar sekolah yang kira-kira dekat apa ya Ustadz? Soalnya mungkin kan kami kemungkinan kan biasanya kalau dulu terus terang saya kadang itu transfer melalui Musrif seperti kalau dulu dengan Ustadz Fitra gitu saya cuma kan merepotkan gitu merepotkan Musrifnya. Kalau mungkin ada di area sekarang yang mungkin dekat dengan sekolah itu mungkin kita siapkan dari situ aja sehingga kemungkinan kalau pengalaman kemarin-kemarin sampai hari ini kami tuh jarang jenguk gitu ya. Anak-anak sudah pirsa jarang jenguk, jadi ya sudah kalau misalnya bulanan ya kita kirim seperti itu. Khawatirnya kalau kakaknya tidak berkesempatan untuk apa ngantar gitu Ustadz karena kan jarak SMA IT juga cukup jauh nggih. Itu. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait uang saku sama ke sekolah, berarti jalan kaki mboten masalah nggih Ustadz nggih, karena dulu Nggak apa-apa. untuk Wisma 1 kan kalau dulu harus naik sepeda karena jauh gitu ya. Iya, Kalau yang dulu iya. nyebrang-nyebrang jalan besar gitu kan. Oke. Kalau Sekarang sudah sekarang nggak ada itu. kira-kira jalan kaki ndak harus bawa sepeda berarti gitu nggih Ya, Ustadz nggih. nggak harus, Ya, nggak itu harus. mungkin yang Iya, ingin iya, kami sampaikan, iya, tanyakan betul. Ustadz. Matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Gi, Ustaz Farid Gi, langsung Gi. Jadi untuk tadi air nanti kita siapkan Bunda. Di boarding ada, ya di sekolah juga ada. Nanti biasanya di sekolah tuh di kelas ada. Kalau mau ngambil di ruangan saya itu juga ada dispenser, monggo nanti Ananda. Kadang-kadang siswa juga ngambil dari tempat kami itu juga nggak apa-apa. Monggo silakan. Itu terkait dengan air minum, G. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan ATM. Nah, ini untuk ATM ini di sekitar sekolah itu jauh tidak ada, Bunda. Tidak ada. Bank apapun nggak ada. Belum kayaknya untuk fasilitas. Ada tapi jauh gitu, jauh. Jadi alternatifnya kalau mau mentransfer ya nanti bisa titip ke musrif gitu ya ataupun musrifah nanti musrif atau musrifah nanti ada catatan insya Allah amanah ayah bunda untuk musrif musrifahnya nanti seperti itu atau eh, ya itu alternatifnya itu ya ayah bunda bisa dititipkan ke musrif ataupun musrifah gitu. Terus tadi yang terakhir untuk sepeda, insya Allah nggak usah pakai sepeda juga bisa, gitu ya. Nanti bisa terjangkau. Kalau yang putri itu jauh lebih dekat ya. Kalau yang putra itu ada yang agak jauh tapi tidak sampai nyebrang-nyebrang seperti dulu, Bunda. Mas Akmal, gitu. Ini sekarang di sana sudah tidak kita pakai, sudah kita pindah ke area dekat-dekat sekolah saja, begitu. Gitu, Bunda. Tadi apa lagi ya? Sudah kayaknya itu gitu, pertanyaannya. Gitu. Tadi yang resen siapa lagi? Ustadz Farid? Gitu, Oh, Bunda Hekal 7J Bunda Haikal. Ya, dipersilakan. monggo, Bunda. Ya, silakan, Bunda. Oke, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi to the wabarakatuh. point aja Ustaz. Alhamdulillah ini kali ketiga kita menitipkan putra kami di Wisma. Masya Ini Allah, terima kasih saya Bunda to the ambil point percaya. mawon. Ini terkait prepare barang-barang bawaan ya Ustaz. Ini kan ada beberapa Oke. yang pengennya kami kirimkan langsung ke Wisma Ustaz supaya buatan Oh ya, enggak itu kira saya nanti mohon alamat lengkap dan kira-kira atas nama siapa yang kami tuju. Matur nuwun oh Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bunda, ini di boarding berapa, Ananda? Wisma 2 Ustaz. Oh, Wisma 2. Oke. Oke. Ya, nanti kami share Ge, untuk alamat lengkapnya di Wisma 2. Oke, nanti sudah ada, sudah ada. Terus Iya, Ustaz. jika tidak berat begitu juga nggak apa-apa dikirimkan ke alamat sekolah gitu ya. Ke alamat sekolah ke SMP IT Nur Hidayah Surakarta, Jalan Kahuripan Utara Raya. Cukup itu. Sumber Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah gitu. Nanti insya Allah di sekolah biasanya Pak Satpam itu
banyak menerima paket-paket gitu ya. Baik dari anak-anak ya ataupun dari guru-guru yang belanja online itu. Gitu. Insya Allah udah seperti itu. Nanti untuk alamat boarding 2 nanti akan kita share. Termasuk juga boarding-boarding yang lainnya ya, nanti akan kami share untuk alamatnya ya, alamat dan share apa namanya, share lognya begitu. Baik, eh, itu berapa jumlah santri tiap kamar? Variatif ayah bunda, ada yang rata-rata 4 ya, satu kamar 4 santri. Jadi dipannya kan dipan tingkat ya ayah bunda. Jadi atas bawah begitu. Nanti satu kamar itu ada yang 2, ada yang 3. Oh, ada yang di boarding 1 itu ada yang 4 nanti. Tapi insya Allah kamarnya cukup lah, memadai. Ya, masih masih nggak terlalu sempit nanti. Gitu. Kemudian saat penataan barang santri, apakah wali santri boleh masuk kamar? Monggo Bunda boleh, mungkin di hari pertama nanti untuk bantu-bantu santri menata, nanti boleh ya masuk ke kamar. Selanjutnya, apakah boleh agenda survei dulu ke Wisma sebelum tanggal 1? Monggo, boleh ya. Monggo silakan. Insya Allah sebelum tanggal 1, ya ini masih kami persiapkan terus ayah bunda, masih masih apa namanya, kalau sekarang mungkin masih belum kelihatan rapi ya, mohon dimaklumi ya, karena kita masih persiapan juga. Kemarin kita baru pindahan, dan ada santri kemarin itu yang pindahan anaknya sudah pulang gitu ya, jadi barang-barangnya masih menumpuk di kamarnya gitu. Jadi ini belum kita rapikan. Ya. Kalau di boarding 1 itu memang boarding baru, jadi baru baru kami tata-tata lagi ya. Ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Ya tapi mohon maaf, jadi jika nanti belum begitu rapi lah untuk boardingnya. Begitu. Kemudian kenapa ada perbedaan jumlah pengampu di boarding 8, padahal jumlah santri di boarding 6 lebih banyak ya. Ya ini terkait dengan eh, fasilitas yang ada di boarding 8 ya, untuk musrifnya bisa 3 gitu. Tapi untuk musrif yang lain eh, apa namanya, kamar musrifnya terbatas begitu. Jadi untuk jam musrif di boarding 8 itu kita tempatkan 3 gitu. Kemudian pengantaran santri apakah langsung ke boarding atau ke sekolah? Langsung ke boarding ya. Nanti masuk tanggal 11 ya. Ini tanggal 11 itu nanti langsung ke boarding saja. Karena kalau ke sekolah dulu nanti barang-barang dan sebagainya eh, harus diangkut ke boarding. Nah, ini perlu energi ekstra lagi. Jadi nanti langsung ke boarding ayah bunda. Gitu. Oke. Cukup ya. Ini kenapa? Oh, tadi ada perbedaan sudah ya. Oke. Ada lagi yang belum dijawab. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, mungkin dijawab melalui eh, grup saja. Gitu. Oh ini, apakah boleh patungan menyediakan mesin cuci? Eh, nah, ini nanti belum kita bahas ya. Belum kita bahas. Nanti kita bahas dulu ya. Mohon maaf ini, belum ada kasusnya ini. Kemarin juga belum ada pertanyaan seperti ini. Gitu. Untuk santri boarding, makanan sehari-hari apakah saya sediakan atau santri harus masak sendiri? Ini nanti kita ada catering, ya Bunda. Eh, Pagi, siang, sore ini kita disiapkan oleh catering, ya. Begitu. Nanti kalau pagi ke boarding dan sore itu ke boarding dikirimnya, kalau siang nanti ke sekolah karena santrinya juga di sekolah. Gitu. Dan ini catering ini sudah termasuk bulanan tuh ya, nanti seperti itu. Tidak ditarik biaya lagi, insya Allah. Oke, baik ayah bunda, cukup G? Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi ya setelah setelah sosialisasi ini, monggo nanti bisa
ditanyakan ke saya langsung atau melalui grup ya. Boleh gitu. Itu Ayah Bunda, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Farid. Monggo, Ustadz. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, karena tadi em, Zoom saya bermasalah, jadi saya terpaksa untuk menggunakan laptop yang tadi dulu, nggih. Oke, jazakallahu khairan kepada Ustadz Fitra karena telah menyampaikan sesi tanya jawab dan membina kami untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin belum dipahami oleh ayah dan bunda. Kemudian, eh, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Eh, Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ikhtiar yang telah dirancang melalui program di boarding ini senantiasa diberi kemudahan, keberkahan, dan menghasilkan generasi yang soleh, berilmu, serta bermanfaat bagi umat. Mungkin memasuki sesi pembacaan doa kepada Ustadz Roy Amri, kami persilahkan untuk memimpin doa. Nggih, sudah masuk nggih Ustaz Farid suaranya? Amin, Ustadz. Sudah. Nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ustadz dan ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk menutup kegiatan grand opening pada sore hari ini, mari kita bersama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang penuh keberkahan ini kami berkumpul dalam rangka grand opening dan menyambut santri baru boarding SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayahmu kepada kami semua. Ya Allah, jadikanlah lembaga ini sebagai tempat yang penuh keberkahan, tempat tumbuhnya generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Limpahkanlah keberkahan kepada para santri, para orang tua, para ustadz dan ustazah, serta seluruh pihak yang berjuang dalam pendidikan ini. Ya Allah, mudahkanlah para santri dalam menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, memahami ilmu yang bermanfaat, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, jadikanlah mereka generasi yang solih-solihah, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, serta bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala keburukan, fitnah, dan pengaruh yang dapat menjauhkan mereka dari jalan-Mu. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas pembacaan doanya, Ustadz Roy. Kemudian, alhamdulillah, ayah dan bunda yang kami hormati dan yang kami muliakan,
Seluruh rangkaian keberjalanan acara Grand Opening Boarding SMP Nur Hidayah telah kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi aktif Ayah Bunda dalam kegiatan pada sore hari ini. Semoga silaturahmi dan sinergi yang telah kita bangun ini menjadi awal yang baik dalam mendampingi putra dan putri kita menempuh pendidikan di boarding SMPT Nur Hidayah. Kami wakili panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyelenggaraan rapat Zoom ini berlangsung. Mari kita tutupkan kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Amin. Farid selaku Master of Ceremony pada Zoom GO Boarding ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah memasuki waktu maghrib, dimohon untuk hadirin sekalian boleh meninggalkan rapat Zoom ini.